Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang lain adalah pekerja buruh mencapai usia pensiun. Usia pensiun sebenarnya tetap ada pemberitahuan Anda akan dipensiun. Ya, kepada siapa? Pekerjanya. Tetap ya. Sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sesuaikan. Pekerja buruh meninggal. Otomatis lah ini tidak bisa diberitahukan kepada pekerjanya karena pekerjanya meninggal. Paling diberitahukan kepada ahli warisnya atau istri dan anak-anaknya atau suami dan anak-anaknya. Jadi poin ini adalah pasal ditambahkan di 151A yang merujuk pada satu ini. Oke. Nah, pasal-pasal yang lain ini yang banyak dipertentangkan sebenarnya. Banyak harus kita pahami betul karena tetap ada 15 alasan PHK. Di 154 yang disisipkan ini sungguhnya dia ada beberapa ayat yang dihapus lalu dimasukkan ke dalam 154A ini. Jadi pasal disisipkan ini sebenarnya memunculkan kembali alasan-alasan PHK yang dihapus. Pasal-pasal tertentu dihapus, ada banyak deretan dihapus. Jadi saya akan kupas lebih detail di pada bab pemutusan hubungan kerja ya terkait dengan ini. Jadi apa saja dimunculkan di mana. Jadi 15 alasan PHK ini pada ayat 1 ini ada dari A, B, C, D, F, G sampai O, kurang lebih bagian dari 15 alasan terjadinya pemutusan PHK. Jadi pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan tadi. Jadi perusahaan melakukan penggabungan, adanya efisiensi, adanya mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, perusahaan tutup disebabkan keadaan force majeure, perusahaan dalam keadaan penundaan. Nah ini muncul ada baru nih, karena dia ada PKPU, penundaan kewajiban bayar utang. Larinya mungkin nanti akan terjadi pilot. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja. Dimohonkan oleh siapa? Oleh pekerja. Ini ada rangkaian. Pekerja dengan alasan tadi. Ini, supaya mengantisipasi jangan sembarangan sebagai hak dari karyawan kalau terjadi ini perlakuan yang tidak menyenangkan, menganiaya ya pengusahanya, secara kasar, mengancam, membujuk dan menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan. Bertentangan dengan perundang-undangan, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sudah itu. Di alasan itu ini bisa jadi bagian presiden ya, bagaimana tata cara alasan PHK. Lalu kemudian tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. Memerintahkan pekerja buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan ini banyak terjadi sebenarnya di dalam pekerja-pekerja di blue collar itu. Lalu memberikan pekerjaan yang membahayakan. G jadi A, B, C, D, E, F, G. Lalu kemudian H, ada H ini counter nih, karena tadi pengusaha yang Anda lihat di sini kan ini adanya permohonan putusan hubungan kerja karena melakukan ini pengusaha atas laporan dari pekerja. Lalu dimasukkanlah ke dalam putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf G terhadap permohonan yang diajukan itu. Dan pengusaha untuk itu kan mungkin sebel ya. Lu ngadu-ngadu saya, pengusaha, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Ya udahlah, lu ngadu-ngadu nggak karuan, sepihak juga kan, nggak mau lah dalam hubungan kerja karyawannya ngadu-ngadu tanpa bukti dan segala macam dan terbukti tidak terbukti. Akhirnya pengusaha udah melakukan putusan hubungan kerja. Itu sebagai alasan juga. Itu sangat natural kali ya dalam hubungan kerja. Pekerja dan pengusaha seperti itu. Lalu hal yang lain adalah pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Ini biasa resign, tapi harus memenuhi syarat nih. Tetap harus probation, memberikan
surat pengunduran diri selama 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Ya, jadi harus mengajukan permohonan pengunduran diri. Kenapa? Maksudnya ya tadi, nanti harus ada take over pekerjaan supaya nanti begitu dia keluar ada pengganti dan segala macam lebih smooth gitu ya. Lalu kemudian tidak terikat dalam ikatan dinas. Nah, bagaimana dalam konteks nanti kalau tetap kekeh misalnya pekerja, nah, dia mendapatkan pekerjaan lain dalam masih konteks ikatan dinas. Nah, namun ada banyak nanti denda atau penalti yang diberikan. Nah, itu diatur mungkin di dalam pada saat perjanjian kerjanya. Lalu tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. Tetap seperti itu. Dan pelaksanaannya mungkin ada cuti yang belum diberikan, belum dipakai, lalu mengurangi dari 30 hari kerja ya sepanjang sepakat antara mereka. Yang paling intinya adalah begitu dia keluar ada penggantinya supaya nanti pekerjaan tidak tertunda dan segala macam, sehingga tadi bisa menimbulkan keterlambatan pembayaran. Nah, bisa jadi impactnya ke sana kan? Karena banyak yang keluar nih yang resign tidak melaksanakan 30 hari kerja. Jadi bisa jadi bagian dari denda itu untuk ke pekerja. Oke. Yang lain adalah mangkir nih selama 5 hari. Mangkir 5 hari kerja berturut-turut tetap diberikan tanpa surat keterangan, ya kan? Lalu dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil tetap oleh pengusaha selama 2 kali secara patut dan tertulis. 5 hari mangkir, panggil pertama nggak ada kabar lagi, panggil kedua tidak ada kabar lagi, dianggapnya mengundurkan diri secara sepihak. Mangkir selama 5 hari kerja itu bagian dari alasan pemutusan hubungan kerja. Lalu pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PK, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya, masih tetap dilakukan setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut. Tetap ini masih berlaku ya, masih terkait dengan surat peringatan itu selama 6 bulan. Kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lalu akibat ditahan pihak yang berwajib, terus, pekerja juga selama 6 bulan kita sudah diberi bantuan 25, lalu urutan terkait dengan kerja yang ditahan kemudian setelah itu bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Jangka waktunya 6 bulan aja. Sakit berkepanjangan masih tetap juga, atau akibat catat kecelakaan sudah berikan sama 12 bulan, urutannya pun sama masih tetap seperti Undang-Undang 13. Di 4 bulan pertama 100%, 4 bulan kedua 75, 4 bulan ketiga 50 dan sampai 20% dan terus di PHK. Nah, selain itu alasan PHK yang lain adalah memasuki usia pensiun. Tentukan kalau di BPJS itu kan 57 nih sekarang. Jadi di setiap perusahaan beda-beda, ada yang masih 55, ada yang 56. Itu diatur sesuai dengan ketentuan di internal. Lalu pekerja buruh meninggal dunia. Jadi ini kurang lebih dari 15-an alasan PHK yang terdata, tercatat, yang tertulis di Undang-Undang 11 ini. Namun demikian, ini hanya 15 alasan PHK yang tercantum. Tapi alasan yang lain bisa dimasukkan di dalam perjanjian kerja. Jadi selain alasan 15 alasan PHK yang tadi, dari A sampai O itu, lalu bisa ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja ini. Dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1. Yang terkait dengan itu seperti apa? Alasan-alasan yang lainnya. Jadi dilihat ya, lihat yang 61 ini, 61 ayat 1. Yang kerja berakhir apabila pekerja buruh meninggal, ini adanya putusan pengadilan, adanya keadaan atau keadaan kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ini. Seperti itu. Oke. Ya, jadi sampai di ini sama nih ya. Merujuk ke pasal 61 ayat 1. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai PHK itu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, inilah yang jadi concern kita.
ada 15 alasan PHK. Kalau di Undang-Undang 13 yang lalu misalkan tentang meninggal, pekerja buruh meninggal dunia, pada ahli warisnya diberikan uang pesangon meninggal sebesar 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan 1 kali uang penggantian hak. Di situ masih ada komponen 15%. Nah, ini cerita-cerita ini di sini tidak ada lagi begitu. Nah, sakit berkepanjangan, 2 kali uang pesangon, 2 kali uang penggantian masa kerja, yang disebut 2 PMTK itu. Ini tidak dicantumkan di situ. Sehingga kita lihat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah itu seperti apa. Ya nanti lihat, kita akan detail di dalam pemutusan hubungan kerja seperti apa. Oke, pasal yang lain, pasal kedua nomor 12 ini 157A. Nah, ini terkait dengan adanya sengketa di perselisihan hubungan industrial. Pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya. Ini sebenarnya mengadaptasi atau memunculkan kembali di pasal 155 yang dihapus. Nah, ini tadi, pasal 155 dihapus. Ini dihapus di Undang-Undang 11 ini. Ya, pengusaha yang bekerja tanpa penentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 batal rumah ini udah nggak ada. Selama pemutusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetap melaksanakan pekerjaan ini. Tetap melaksanakan kewajiban selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lalu pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing. Ini waktu ini dihapus, kita jangan buru-buru tindakan skorsing, dan ada dimunculkan lagi di pasal 157A. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses PHK dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang bisa diterima pekerja buruh. Sama sih. Sama. Yang beda. Lalu dan nomor 3, pelaksanaan kewajiban sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan selesai proses PHK, ya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya. Tingkatannya di penyelesaian hubungan industrial perselisihan itu yang mulai dari bipartit di tingkat internal, lalu tripartit dengan mediator di Snaker setempat. Kalau tidak terjadi, nanti ada upaya hukum lain, itu naik ke pengadilan perselisihan hubungan industrial PHI. Tingkatannya seperti itu. Konteks dari pasal yang 157A ini ya, karena ada hal skorsing, intinya pengusaha harus tetap bekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan kewajibannya. Pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya. Oke ya, gitu ya. Masih bisa dilakukan yang skorsing, masih tetap dilakukan. Di pasal 157A itu mengadaptasi lagi atau memunculkan lagi pasal yang dihapus di pasal 155 Undang-Undang 13. Oke, ini pasal yang nomor terakhir, pasal yang ditambahkan dari 13 pasal, itu pasal 191A. Nah, ini katanya dengan pemberlakuan undang-undang ini. Jadi kalau terkait dengan upah minimum yang berlaku, itu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 13 tahun 2000 tentang ketentuan yang mengatur mengenai pengupahan. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan, sebelum undang-undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Lebih tinggi, lalu ada muncul, tetap dilakukan itu dulu. Oke ya, secara teknis itu nanti akan banyak ceritanya terkait dengan upah, terkait dengan alasan PHK. Jadi pasal-pasal yang disebutkan itu kurang lebih itu alasan tentang upah, lalu upah minimum, lalu 15 alasan PHK. Pasal-pasal yang disisipkan ditambahkan, karena ini sangat signifikan nanti ke dalam kaitannya dengan upah pesangon dan segala macam. Ya, karena sudah pemerintah melalui Undang-Undang 13 sudah ada patokannya saja bahwa pengusaha hanya dibebankan 19 kali maksimal. Kalau lihat dari rangkaian dari uang pesangon ada maksimal ada 9 bulan gaji, lalu yang upah penghargaan masa kerja 10, 9 sama 10, 19, lalu 6-nya ada di ketentuan JKP jaminan kehilangan pekerjaan, mulai 6 kali dalam proses yang kita tunggu sama-sama seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman pemerhati aturan ketenagakerjaan khususnya pada
klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law Undang-Undang 11. Kita nanti akan lanjut di serial-serial yang lain. Ini sudah serial keempat ya, pasal-pasal yang ditambahkan. Nanti kita akan lanjut pada pasal serial yang lain di serial advokasi aturan ketenagakerjaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.